hari ini kita seperti biasa, oleh karena masing-masing kita masih ada kesibukan, jadi kita menggunakan waktu seefektif mungkin saja, dan kita pergunakan ini untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyanyikan pujian, dan juga untuk belajar dari firman-Nya. Mari kita awali dengan menyanyikan satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Ya, kita nyanyikan. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyi dari awal sekali lagi lagu ini. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya minta Bapak Pendeta Luther membawa kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga dalam Kristus Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, terlebih karena Engkau telah hadir di dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini di dalam pertemuan kami, di dalam fellowship kami. Amin.
Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, dan bahkan akan menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Pendeta Charles yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan roh hikmat ada padanya, sehingga setiap benih daripada kebenaran firman-Mu itu disampaikan dengan jelas, singkat, dan padat bagi kami, sehingga kami yang hadir pada siang hari ini, kami pulang membawa berkat sukacita daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, setiap kami yang hadir juga Tuhan, Engkau jamah hati kami supaya hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman itu yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi hidup kami setiap hari lepas hari. Terpujilah Kristus Bapa di surga. Kami akan siap menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dengan topik yang sederhana penyampaiannya, tapi saya percaya kita yang hadir di sini semua akan benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya kali ini ingin menyampaikan firman Tuhan dengan topik keunggulan iman yang menyelamatkan. Nah, ini. Jadi saya tulis di sini supaya nanti kita bisa kalau berdiskusi bisa lebih fokus kepada topik yang kita bicarakan hari ini. Keunggulan iman yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beragama Kristen sekalipun, bahkan yang menyebut diri mereka penginjil atau pendeta, mereka masih bingung tentang mana iman yang benar, mana iman yang sesungguhnya, ya. Dan mereka bahkan cenderung mengaku mudah-mudahan diselamatkan, masih ragu-ragu, tergantung Tuhan, ya, tergantung iman seseorang. Bagaimana lihat nantilah, gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan semua ungkapan-ungkapan itu, saudara-saudara, untuk memberikan suatu indikasi bahwa tidak ada suatu jaminan kepastian dalam keselamatan itu, seolah-olah seperti itu, ya. Padahal saudara, Alkitab itu sangat luar biasa. Semuanya sudah dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengetahui jaminan kepastian keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Nah, tidak heran saudara-saudara kalau akhir-akhir ini kita seperti melihat fenomena bukan hanya jemaat, tapi yang menamakan diri penginjil, bahkan pendeta yang sudah memimpin ribuan umat, sudah sarjana teologi, master teologi, bahkan dokter teologi, ya, mungkin juga sudah ada gelar profesor teologi, tapi toh nyatanya mereka masih meninggalkan apa yang diimani, apa yang dipercayai, atau ya setidaknya secara umum menilai bahwa mereka menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa ya? Ya, saudara. Apakah orang-orang seperti itu benar-benarkah mereka sudah memiliki iman yang diselamatkan, iman yang sesuai dengan Alkitab, ataukah itu baru hanya sebatas knowledge, baru hanya sebatas pengetahuan, ya? Dan apakah kalau benar mereka sudah
mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, apakah mereka itu setelah menyangkal imannya, apakah nasib mereka masih diselamatkan ataukah mereka sudah terhilang selamanya? Itu kan perlu suatu penegasan dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya clear sebetulnya iman yang menyelamatkan itu seperti apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, hari ini saya akan mengajukan satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya dari firman Tuhan adalah sebetulnya apakah syarat untuk seseorang diselamatkan itu, saudara? Ya, apakah seorang yang berdosa harus melakukan sesuatu perbuatan supaya benar-benar dia diselamatkan? Itu, ya. Apakah dia harus melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dan menjaga perbuatan-perbuatan itu sebagai jaminan untuk dia diselamatkan? Ya. Ataukah seseorang cukup dengan iman yang diajarkan oleh Alkitab, maka orang itu akan pasti diselamatkan ke sorga? Ya. Nah, mari kita melihat di dalam Roma pasal 3. Kita mulai dulu dari Roma pasal 3 ayat 21 22, kita baca bergiliran membaca supaya terdengar suaranya dengan keras dan bisa dengan jelas didengarkan oleh yang lain, terekam dengan baik, ya. Apa yang kita baca di dalam Alkitab, bukan apa yang kita dengarkan dari para pendeta, karena pendeta sekalipun bisa salah dalam pengajarannya. Hanya Alkitab yang tidak bisa salah, ya. Karena Alkitab ini adalah firman Allah yang mutlak benar 100%. Nah, karena itu apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu jugalah yang kita imani. Supaya iman kita bergantung dan berdasar pada firman Tuhan. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 22, ya. Nanti juga kita baca ayat 27 dan 28. Silakan. Untuk lebih mengefektifkan waktu kita, Roma 3 ayat langsung saja dibaca. 22. Ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas sekali di situ, saudara-saudara, dikatakan bahwa sekarang, ya, ini berbicara sekarang nih, Bapak Ibu, ya. Karena berbicara tentang hukum Taurat itu adalah masa yang lampau. Jadi dalam Alkitab ini, kalau kita belajar firman Tuhan, paling tidak 3 waktu yang harus selalu kita perhatikan. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Time past, time present, and time future. Nah, dulu, saudara-saudara, berbicara tentang hukum Taurat itu adalah merupakan suatu keharusan bagi umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Sunat salah satu adalah keharusan bagi keturunan Abraham dan yang akhirnya menjadi bagian dari hukum Taurat bagi bangsa Israel. Setelah diterima oleh Musa di padang gurun dan dikatakan siapa yang tidak melakukan sunat akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa
pilihan. Ya. Nah, saudara-saudara, tentunya kita tahu bahwa hukum Taurat itu pada akhirnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tidak dapat mereka lakukan secara sempurna. Ya. Dan tuntutan daripada hukum Taurat itu, jikalau tidak sempurna melakukannya, maka yang ada adalah hukuman. Tapi saudara-saudara, Yesus berkata bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dan tentang sunat, Yesus sendiri bersunat. Dia disunat pada hari ke-8. Ya. Dan seluruh hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus Kristus. Puncaknya adalah ketika dia disalibkan di bukit Golgota. Dan dia katakan sudah selesai. Nah, Rasul Paulus berkata sekarang, ya, sekarang di zaman anugerah ini, bahwa manusia dibenarkan bukan lagi dengan melakukan hukum Taurat, atau manusia dibenarkan tanpa hukum Taurat. Manusia dibenarkan hanya dengan iman, bukan karena melakukan hukum Taurat atau melakukan hal yang lain pun. Ya. Segala bentuk usaha, segala bentuk perbuatan, segala bentuk kebaikan, ya, berdoa itu bagus, rajin ke gereja itu bagus, rajin membaca firman Tuhan itu bagus, ya, berkhotbah itu bagus, membantu orang miskin itu bagus, bersosialisasi bagus, dan semua bagus. Tapi tidak ada dari antara itu semuanya yang kita usahakan, yang kita perbuat menjadi dasar bagi kita untuk dibenarkan di hadapan Allah, untuk menjadi orang benar di hadapan Allah. Tapi dikatakan adalah karena iman, ya, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ini adalah ayat firman Tuhan yang harus dihafal oleh semua orang Kristen, yang harus dimengerti oleh semua orang Kristen, bahkan oleh semua orang di dunia ini. Ayat yang sangat penting sekali untuk mengerti jalan keselamatan dalam Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Untuk menghemat waktu, siapa saja yang menemukan langsung saja Bapak Ibu, ya, dibacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat pelan-pelan, perlahan-lahan apa yang dikatakan ayat firman ini dan apa yang tidak dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini. Bukan hanya apa yang dikatakan, tapi apa juga yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan, saudara, bahwa selamat karena kasih karunia. Ya. Jadi yang menjamin keselamatan kita itu adalah kasih karunia melalui iman. Iman kita sekalipun tidak berkuasa untuk menyelamatkan kita. Bukan kekuatan iman kita yang menyelamatkan kita, saudara. Tapi itu adalah saluran, through, melalui iman. Ya. Yang menjamin keselamatan itu adalah apa? Kasih karunia. Bukan iman yang menjamin keselamatan. Kalau iman yang menjamin keselamatan, saya mau bertanya, siapa di sini yang sudah berani mengatakan bahwa imannya sudah kuat? Sekuat apa iman saudara dan saya untuk menjamin keselamatan kita? Tidak bisa, tidak mungkin, tidak sanggup, saudara. Ya, karena iman itu pun bisa naik, bisa juga apa? Jatuh. Bisa juga turun. Nah, kalau
jaminan keselamatan kita tergantung pada iman, maka saya percaya tidak ada seorang pun yang diselamatkan dari semua umat manusia di dunia ini. Tapi kalau keselamatan itu ada tergantung pada kasih karunia Allah, apa itu kasih karunia Allah? Itu adalah kebaikan, kemurahan hati Tuhan, pemberian yang terbaik dari Tuhan kepada orang berdosa, ya, karena kasihnya yang besar dan tanpa pamrih. Amin. Dikatakan itu adalah pemberian yang secara cuma-cuma, gratis, hadiah. Kalau hadiah tidak perlu bayar, ya, saudara. Hadiah itu bukan untuk dibayar, tapi untuk apa? Diterima. Amin. Jadi keselamatan itu bukan untuk diperjuangkan, ya. Keselamatan itu adalah untuk diterima. Kalau belum menerima keselamatan, apa yang mau diperjuangkan, saudara? Terima dulu keselamatan itu, ya, baru kita menghargainya. Amin. Tapi kalau dia belum ada suatu jaminan kepastian keselamatan, lalu dia menghargai apa? Nah, maka dikatakan di sini, kita selamat karena kasih karunia Allah melalui iman, ya. Dan itu, apa kata itu? Artikel kata itu menunjuk kepada keselamatan itu sendiri. Bahwa keselamatan itu, ya, bukan hasil usaha atau perbuatan, dan juga bukan upah, ya, saudara. Dan dikatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang ditegaskan oleh firman Tuhan tentang bagaimana orang saat ini memiliki keselamatan, ya. Dan keselamatan itu, saudara-saudara, adalah hidup yang kekal. Namanya hidup yang kekal berarti ada selama-lamanya. Amin. Jangan dikatakan saya sudah selamat, tapi mudah-mudahan. Itu bukan keselamatan dalam Yesus itu. Ya, itu keselamatan di jalanan itu. Maksudnya kalau kita berkendara pergi ke suatu tujuan tertentu, ya, bisa saja kita terhalang karena apa? Bisa nabrak, bisa jatuh, atau bisa ditabrak orang. Itu keselamatan duniawi itu. Ya, kalau masih bisa tertunda atau bisa terhalang atau bisa terganggu. Kalau keselamatan dalam Yesus itu adalah hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, kalau begitu kita bertanya nih. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, ya, mengapa keselamatan bisa kita peroleh cukup dengan atau melalui iman? Pertanyaannya ini. Kenapa tidak ikut dengan serangkaian perbuatan moral? Kenapa tidak ikut dengan sejumlah perbuatan-perbuatan kebajikan seperti yang diajarkan oleh agama-agama yang lain? Amal soleh, ya, perbuatan-perbuatan yang dianggap bisa bernilai secara keagamaan. Kenapa, saudara-saudara, cukup hanya dengan iman kita diselamatkan? Ya. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk membaca 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Dari sinilah dimulai bagaimana Tuhan menetapkan bahwa keselamatan itu benar-benar dapat diperoleh oleh setiap orang hanya melalui iman, karena Allah telah melakukan satu perkara yang besar, pekerjaan yang besar untuk menyingkirkan semua halangan, ya, yang menghalangi manusia bertemu dengan Allah. Apa itu, saudara? 1 Petrus 3:18, ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Puji Tuhan. Sebabnya, saudara-saudara, kita beroleh keselamatan hanya dengan iman adalah
Karena faktanya Kristus telah mati berapa kali? Satu kali. Satu kali untuk hapus Segala dosa. segala dosa. Perhatikan di situ saudara. Yesus tidak mati menghapus sebagian dosa kita. Amin. Amin. Orang beragama Kristen, orang Kristen kalau masih percaya bahwa sebagian dosanya dihapus, itulah yang membuat dia terombang-ambing. Ya. Seperti air di daun talas. Ya. Karena apa? Karena dia tahu upah dosa adalah maut. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus mencicil-cicil dosanya dihapus. Kalau dia berbuat baik, kalau dia sumbang gereja, kalau dia rajin ke gereja, kalau dia baca Alkitab, berdoa dan sebagainya, meminta Tuhan menolong dia kira itulah hal-hal itu semuanya sebagai sarana untuk dosanya dihapuskan. Tidak. Tidak ada cara lain dan tidak ada upaya lain yang bisa diperoleh atau yang bisa diharapkan oleh manusia untuk menghapuskan dosa-dosanya kecuali hanya oleh penumpahan darah Yesus. Dan itu mencakup berapa? Keseluruhan. Ya. Itulah sebabnya kita mengapa cukup hanya dengan iman kita diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Karena yang menghalangi manusia yaitu dosa, dosa-dosa, semua dosa itu semuanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus melalui korban darahnya, korban tubuhnya di atas kayu salib. Amin. Itu yang luar biasa. Ya. Berikut kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Ya. Silakan saudara. Apa yang dikatakan oleh ayat ini kita lihat dengan terang benderang sebagai bukti bahwa keselamatan kita, pembenaran kita, pengudusan kita sudah sempurna karena korban darah dan tubuh Yesus Kristus di Bukit Golgota. Ibrani 10 ayat 10. Dan Ya. karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena kehendak Allah kita telah dikuduskan berapa kali? Sekali. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Amin. Kudus satu kali. Kita menjadi kudus satu kali, bukan karena kita berbuat kudus, bukan karena pencapaian atau bukan karena karakter kita sudah kudus, tidak. Jelas dikatakan karena kehendak Allah. Allah menghendaki. Apa yang dikehendaki? Bahwa kita kudus satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, bukan oleh persembahan kita. Bukan oleh persembahan pelayanan atau persembahan tubuh kita. Tidak. Tapi oleh karena persembahan tubuh Yesus Kristus, kita menjadi kudus sekali untuk selama-lamanya. Lagi pula, kalau Tuhan Yesus datang nanti menjemput kita, orang apa yang dibawa? Tidak mungkin Yesus membawa orang berdosa. Dia pasti menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam setiap surat-suratnya kepada jemaat, dia selalu menyapa, berkata, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus kepada jemaat kudus di mana? Filipi. Di Roma, Ya. ya, di Korintus, di Efesus, Kolose dan seterusnya, di Filipi dan sebagainya. Dia selalu menyebut mereka apa? Orang kudus. Tapi saudara, coba tanyakan kepada orang beragama Kristen, apakah kamu orang kudus atau tidak? Pendeta sekalipun coba bertanya. Ya, saya kasih PR kepada saudara-saudara. Tanyakan para pengerja gereja, tanyakan para pendeta, para penginjil, apakah Anda itu orang berdosa atau orang kudus? Saya jamin 99% mereka pada umumnya menjawab apa? Saya adalah orang berdosa. Bayangkan saudara. Ya. Jemaat pun berkata apa? Kami adalah orang berdosa. Pemimpin berdosa, pengikut juga berdosa. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata apa? Kalau orang buta menuntun orang buta, akhirnya akan jatuh ke dalam jurang. Yesus sudah menguduskan kita, saudara-saudara, sekali untuk selama-lamanya. Maka secara status kita ini adalah orang-orang kudus. Karena kita kudus bukan karena perbuatan kita. Dan itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Tuhan
kepada kita, saudara-saudara. Ya. Kalau kita masih tetap orang berdosa, padahal Yesus sudah mati mengampuni, menebus segala dosa kita, lalu apa yang terjadi? Perubahan apa yang ada? Tidak ada sama sekali. Tapi kenyataannya adalah, faktanya adalah, dikatakan kita adalah orang kudus satu kali untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mengapa cukup hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Ya. Orang beragama Kristen masih banyak yang terbayang-bayang atau dibayang-bayangi oleh apa? Dibayang-bayangi oleh perbuatan salah, kehidupan yang masih bercacat, sehingga dia menjadi ragu apakah dia selamat atau tidak. Dia melihat pada dirinya sendiri. Dia melihat pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi Alkitab mengajak kita, saudara-saudara, percayalah bahwa Yesus sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, satu lagi, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Mari, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan menegaskan bahwa kita ini, saudara-saudara, bukan lagi orang yang terjual kepada kuasa dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan sempurna. Ya, silakan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kita telah ditebus oleh siapa? Oleh darah Yesus Kristus, dan apa? Lunas dibayar. Amin. Bukan kredit, lunas. Tuhan menebus dosa kita bukan cara dicicil-cicil dengan bertransaksi setiap kali kita melakukan apa? Setiap kali kita memperjuangkan apa? Setiap kali kita berbuat sesuatu apa? Barulah Tuhan menghapus atau menebus dosa-dosa kita. Tidak. Tapi dikatakan bahwa kita telah ditebus dan harganya apa? Lunas dibayar. Amin. Maka kita sekarang bukan lagi milik iblis, bukan milik setan, bukan lagi milik dunia ini. Tapi kita 100%, berapa persen Bapak Ibu? 100% sudah menjadi milik Yesus. Dan itu adalah jaminan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, saudara, itu yang sangat luar biasa. Itu yang kita syukuri kepada Tuhan. Nah, satu lagi, saudara, Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2